Inilah sejarah yang tak pernah dibayangkan dunia. Dalam satu malam yang gelap gulita, Iran meluncurkan rudal balistik hipersoniknya. Iron Dome Israel runtuh tak berdaya, dan 140 jet tempur Israel, F-16 hingga F-35, terbakar hingga jadi abu. Dunia terperangah, kerugian mencapai 600 triliun rupiah hanya dalam semalam. Benarkah inilah isyarat murka langit yang mulai turun? Saksikan kisah mencekamnya dalam video ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini isyarat nyata bahwa kezaliman akan selalu hancur oleh kekuatan langit? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan like agar lebih banyak yang menyadari tanda-tanda ini. Dan pastikan subscribe agar tidak ketinggalan kisah mencekam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku sekalian. Mari kita mulai saja kisahnya. Jangan lupa sediakan secangkir kopi panas dan pisang gorengnya untuk menemani istirahat Anda agar suasana tambah asik. Malam itu, langit timur tengah tampak begitu tenang. Bulan sabit menggantung redup, diselimuti awan tipis yang melayang perlahan, seolah menutupi rahasia besar yang akan segera terungkap. Angin gurun berhembus pelan, membawa butir pasir yang berkilauan dalam cahaya rembulan. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang bergerak di angkasa. Sesuatu yang bahkan tak bisa ditangkap oleh pandangan mata manusia biasa. Keheningan yang semula menenangkan, tiba-tiba berubah menjadi ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Malam yang damai itu sebentar lagi akan terbelah. Radar-radar canggih Israel bergetar tak terkendali. Sistem pertahanan yang mereka banggakan mulai menangkap sinyal aneh dari arah timur. Benda misterius dengan kecepatan luar biasa mendekat, menembus lapisan atmosfer seperti kilatan petir yang melesat tanpa henti. Para operator sistem pertahanan hanya mampu menatap layar yang berkedip, menunjukkan angka kecepatan yang hampir mustahil dipercaya. Mereka sadar sesuatu yang luar biasa sedang menuju ke arah jantung militer mereka, dan waktunya terlalu singkat untuk bereaksi. Dunia modern yang penuh dengan teknologi canggih itu seolah lumpuh hanya oleh satu pergerakan yang datang begitu cepat. Iron Dome, tameng udara yang selama ini diagungkan sebagai perisai mutlak Israel, seketika kehilangan fungsinya. Rudal hipersonik Iran yang meluncur membawa kecanggihan teknologi terbaru menembus semua lapisan pertahanan seolah-olah tidak ada hambatan sama sekali. Dalam hitungan detik, seluruh sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dianggap kebal, runtuh tanpa daya. Sinar radar berusaha menangkap lintasan rudal itu, namun kecepatannya melebihi hitungan akal manusia. Malam yang tadinya sunyi kini seakan menahan napas, menunggu dentuman yang tak bisa dielakkan. Getaran bumi mulai terasa. Dari jarak ratusan kilometer, kilatan cahaya terang muncul di langit. Rudal itu melesat menembus awan, meninggalkan jejak panjang bercahaya yang membelah kegelapan malam. Gurun yang biasanya tenang kini tersinari cahaya asing yang menyilaukan. Orang-orang yang sempat menengadah ke langit hanya melihat garis api yang begitu cepat, tak sempat mengucapkan apapun selain rasa kaget yang membeku di dada. Dalam detik-detik berikutnya, bumi seolah berguncang, seperti tanda bahwa sesuatu yang besar sedang menurunkan murka di tanah yang penuh penindasan. Suara ledakan pertama terdengar jauh di kejauhan, menggema bagaikan halilintar yang memecah langit. Gelombang kejutnya menyapu permukaan tanah, membuat debu gurun terangkat ke udara dan berputar dalam pusaran dahsyat. Burung-burung malam berterbangan ketakutan, meninggalkan sarangnya. Hewan-hewan gurun yang biasanya bersembunyi pun berlarian tanpa arah, seolah alam ikut panik dengan apa yang sedang terjadi. Ledakan itu bukan ledakan biasa. Ia membawa pesan bahwa sebuah kekuatan besar telah menembus benteng yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Kilatan cahaya kedua menyusul, kali ini lebih terang, lebih menghantam, lebih mengguncang. Langit yang hitam pekat berubah menjadi merah menyala, seakan terbakar dari dalam. Sinar api itu memantul ke permukaan gurun, menciptakan pemandangan yang begitu mencekam. Malam berubah seperti siang, namun bukan cahaya matahari yang menyinari, melainkan api kehancuran. Bumi bergemuruh, udara bergetar, dan setiap jengkal tanah seakan menjerit. Tidak ada lagi ketenangan, tidak ada lagi keheningan. Malam itu telah terbelah oleh kekuatan yang tak terbendung. Sementara itu, di kejauhan, para pengamat dunia yang menyaksikan melalui satelit dan sensor internasional mulai tercengang. Kejadian itu tercatat sebagai salah satu momen militer paling mengejutkan dalam sejarah modern. Seluruh perhatian global tertuju pada satu titik di peta. Sebuah wilayah di Israel yang menjadi pusat kekuatan militernya. Dunia menyaksikan dengan rasa ngeri sekaligus takjub bagaimana satu rudal hipersonik mampu merobohkan pertahanan yang selama ini diklaim tak tertembus. Bukan sekadar serangan, tetapi sebuah pesan bahwa keangkuhan manusia tak pernah abadi di hadapan kehendak Allah. Di balik semua kecanggihan teknologi,
di balik benteng besi dan sistem komputer, ternyata ada kekuatan yang lebih tinggi yang mampu menjungkir balikan segalanya dalam sekejap mata. Malam itu, sejarah mencatat bahwa bumi yang sunyi bisa seketika menjadi saksi kehancuran besar. Gurun yang biasanya sepi kini dipenuhi api, suara ledakan, dan asap pekat yang menjulang tinggi ke angkasa. Semua itu terjadi begitu cepat, begitu mengerikan, begitu mencekam. Malam yang tadinya tenang berubah menjadi malam yang memisahkan antara kesombongan dan kerendahan, antara kekuatan palsu dan kekuasaan sejati. Malam itulah yang akan selalu diingat dunia sebagai malam ketika langit terbelah, bumi berguncang, dan sebuah bangsa yang pongah dipermalukan dalam sekejap. Malam itu menjadi permulaan dari rentetan peristiwa besar yang akan merubah wajah Timur Tengah selamanya. Malam itu adalah malam yang tidak sekadar mencatat sejarah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana murka Allah bisa turun dalam bentuk yang tak pernah diduga manusia. Di tengah gurun yang tandus, jauh dari mata publik dan penuh dengan kerahasiaan tingkat tinggi, berdirilah sebuah kompleks militer yang selama ini dijaga dengan pengamanan berlapis. Bangunan itu nyaris tak terlihat dari luar, karena disamarkan dengan desain yang menyerupai gurun di sekitarnya. Namun, di balik pintu baja raksasa yang menjulang kokoh, tersimpan harta militer paling berharga yang dimiliki Israel. Itulah hanggar rahasia, tempat bersemayam ratusan jet tempur canggih, simbol kesombongan sekaligus senjata pamungkas yang mereka banggakan di hadapan dunia. Di dalam hanggar, berjajar dengan rapi jet-jet tempur F-16 dan F-35, burung-burung besi yang selama ini menjadi andalan dalam menebar teror dan kekuatan. Sayap-sayap mereka mengilap diterangi cahaya lampu putih terang, ke tubuhnya memantulkan kilau seolah penuh dengan kesombongan. Setiap jet dilengkapi sistem persenjataan mutakhir yang sanggup meluluh lantakan kota dalam hitungan menit. Puluhan tahun pengembangan, triliunan rupiah dana, dan sokongan sekutu-sekutu kuat dunia tersimpan di ruangan itu. Hanggar itu bukan sekadar gudang senjata, melainkan simbol dari arogansi dan klaim kekuatan yang dianggap tak terkalahkan. Namun pada malam itu, simbol kebanggaan itu berubah menjadi titik kelemahan. Rudal balistik hipersonik Iran yang menembus lapisan pertahanan Israel tak sekadar datang untuk melukai, melainkan menghantam jantung kekuatan mereka. Lintasan rudal itu telah dikalkulasi dengan presisi yang luar biasa, menargetkan tepat ke koordinat hanggar rahasia tersebut. Seolah-olah tak ada tempat bersembunyi, tak ada pintu yang cukup tebal untuk menghalangi kehendak yang sudah ditentukan. Dalam sekejap, nasib ratusan jet tempur yang diparkir dengan sombong itu tergantung pada ledakan yang sebentar lagi menyapu segalanya. Detik-detik itu terasa panjang. Rudal meluncur menembus udara, menghantam atap baja hanggar yang tebalnya berlapis-lapis. Gelombang energi luar biasa meledak, menembus struktur baja, menghancurkan beton bertulang, dan meluluh lantakan lapisan pelindung yang selama ini dianggap mustahil ditembus. Dalam sepersekian detik, bangunan yang berdiri megah itu runtuh, meninggalkan dentuman yang mengguncang bumi. Api langsung menyebar ke dalam, menyambar setiap benda yang mudah terbakar. Ledakan susulan dari tangki bahan bakar jet-jet tempur menciptakan bola api raksasa yang menelan seluruh isi hanggar. Suasana di dalam hanggar berubah menjadi neraka. Api menjilat sayap-sayap logam, melumat bodi pesawat yang selama ini terawat dengan penuh kesempurnaan. Satu demi satu jet tempur itu berubah menjadi kerangka hitam yang terkulai, meleleh, dan pecah berkeping-keping. Suhu panas yang mencapai ribuan derajat menghancurkan panel elektronik, meleburkan mesin, dan menguapkan cairan bahan bakar menjadi ledakan-ledakan kecil yang terus berulang. Asap pekat hitam pekat menjulang ke udara, menutup langit, seolah-olah menjadi tanda bahwa kesombongan manusia sedang dihukum dengan cara yang paling memalukan. Dari kejauhan, kobaran api itu tampak seperti obor raksasa yang menyala di tengah gurun. Api itu tidak hanya membakar logam, tetapi juga membakar harga diri, ambisi, dan keangkuhan militer sebuah bangsa. Semua yang selama ini mereka sembunyikan, semua yang mereka banggakan, kini terbuka di hadapan dunia dalam wujud abu dan bara. Hanggar yang dulunya dijaga sebagai rahasia negara kini menjadi kuburan bagi jet-jet tempur paling modern. Dunia menyaksikan dengan tercengang, bahwa kemegahan teknologi bisa hancur dalam sekejap mata, tanpa ada yang bisa menahan kehendak takdir. Berita tentang kehancuran hanggar itu menyebar begitu cepat. Satelit internasional menangkap gambar kobaran api dan asap tebal yang mengepul ke angkasa. Media global menayangkan potret kehancuran itu, memperlihatkan bangkai jet yang hangus terbakar, reruntuhan baja, dan kawah besar bekas ledakan. Analis militer hanya bisa menggeleng, menyebut bahwa apa yang terjadi malam itu adalah pukulan terbesar dalam sejarah modern Israel. Tidak pernah sebelumnya kekuatan militer mereka dipermalukan sedemikian rupa hanya dalam satu serangan tunggal. Bagi rakyat Palestina yang selama ini menjadi korban dari sayap-sayap besi itu, kejadian ini bukan sekadar berita. Bagi mereka,
Kobaran api yang melahap hanggar rahasia itu adalah jawaban dari doa-doa yang setiap malam mereka panjatkan di bawah langit yang sama. Air mata penderitaan mereka, jeritan anak-anak yang kehilangan keluarga, dan darah syuhada yang tertumpah, seakan diangkat menjadi saksi atas runtuhnya kesombongan musuh. Malam itu bukan hanya tentang kehancuran militer, tetapi juga tentang tegaknya janji Allah bahwa kezaliman tak akan pernah kekal. Hanggar rahasia yang selama ini menjadi simbol kekuatan kini tinggal nama. Tak ada lagi kesombongan yang bisa mereka pamerkan. Tak ada lagi jet tempur yang bisa mereka gunakan untuk menebar teror. Semua lenyap, terbakar, dan luluh lantak hanya dalam hitungan menit. Malam itu mencatat sejarah baru, bagaimana sebuah gudang raksasa yang menyimpan ratusan triliun hancur hanya karena satu rudal yang melesat dengan kehendak Allah. Dan dunia pun tahu, bahwa bahkan rahasia yang paling tersembunyi sekalipun tak bisa lari dari takdir ketika murka langit benar-benar diturunkan. Ledakan yang meluluh lantakkan hanggar rahasia itu hanya awal dari sebuah rangkaian kehancuran yang lebih dahsyat. Api yang menyala dari tubuh-tubuh jet tempur Israel menjalar dengan cepat, melahap setiap sudut ruangan yang tersisa. Bahan bakar aftur yang tersimpan dalam tangki-tangki raksasa ikut meledak, menciptakan gelombang api yang menyapu keluar dari bangunan. Gelombang panas begitu mengerikan, hingga pasir gurun yang tersebar di sekeliling hanggar meleleh dan membentuk kristal-kristal kaca aneh, seolah bumi sendiri ikut terbakar oleh amarah langit. Setiap ledakan susulan terdengar seperti dentuman guntur, mengguncang udara dan tanah. Gelombang kejut merambat jauh, menghantam bukit-bukit batu, memecahkan jendela-jendela di fasilitas sekitar, bahkan mengguncang bangunan militer lain yang jaraknya beberapa kilometer. Bola api yang membumbung tinggi menjelma menjadi jamur raksasa di langit malam, pemandangan yang membuat siapapun yang melihatnya hanya bisa terpaku dengan wajah pucat. Langit yang gelap berubah merah menyala, seolah neraka terbuka di atas tanah yang selama ini dipenuhi keangkuhan dan kesombongan manusia. Api terus berkobar tanpa henti, menelan satu persatu jet tempur yang selama ini dipuja sebagai simbol supremasi militer. F-16 yang dulu menjadi tulang punggung serangan udara Israel kini hanya rangka hangus yang terlipat tak berdaya. F-35, pesawat siluman yang disebut sebagai puncak teknologi perang modern, runtuh dan hancur berantakan, kehilangan bentuk, menjadi serpihan logam yang tak lagi berguna. Hanya tersisa abu, bara, dan suara logam yang retak dihantam panas. Pemandangan itu bagaikan pelajaran keras bahwa segala kesombongan teknologi manusia akan kembali menjadi debu ketika berhadapan dengan kehendak Allah. Asap hitam pekat mengepul tinggi, menutupi rembulan dan bintang. Bau menyengat dari bahan bakar terbakar, kabel meleleh, dan logam yang mendidih menyebar ke udara, membuat pernapasan terasa sesak. Udara di sekitar hanggar berubah panas, seakan menciptakan gurun api yang mencekik siapapun yang berada di dekatnya. Suara letupan kecil terdengar berulang-ulang, berasal dari amunisi yang tersimpan di jet-jet tempur itu yang ikut terbakar. Setiap letupan menambah kepanikan, memperbesar kobaran api, dan menegaskan bahwa kehancuran ini tak bisa dihentikan. Sementara itu, dari udara, satelit internasional menangkap citra yang tak terbantahkan. Deretan jet tempur yang tadinya rapi kini berubah menjadi puing berserakan. Api menyala di mana-mana, asap menutupi seluruh area hanggar, dan kobaran merah terlihat jelas dari ketinggian ribuan meter. Dunia yang menyaksikannya melalui layar tak bisa menutup mata. Kekuatan militer Israel yang selama ini ditakuti telah dipermalukan hanya dalam satu serangan. Semua yang mereka banggakan, semua yang mereka gunakan untuk menindas bangsa lain, kini menjadi abu yang berterbangan. Kerugian materi yang ditimbulkan tak bisa dihitung dengan akal sehat. Ratusan triliun rupiah lenyap dalam semalam, terbakar habis bersama logam-logam yang tak lagi bernyawa. Namun lebih dari sekadar kerugian ekonomi, yang lenyap malam itu adalah kebanggaan dan wibawa militer Israel di mata dunia. Mereka yang selama ini mengangkat dada dengan kekuatan udara yang disebut tak terkalahkan, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa dalam sekejap segalanya bisa sirna. Api itu bukan sekadar membakar pesawat, melainkan membakar keangkuhan yang selama ini mereka junjung tinggi. Bagi rakyat Palestina, bara yang menyala di gurun Israel itu seolah api kemenangan batin. Bertahun-tahun mereka merasakan deru mesin jet-jet yang sama, menebar bom, menghancurkan rumah, dan menewaskan orang-orang yang mereka cintai. Kini, pesawat-pesawat itu bukan lagi ancaman, melainkan bangkai hangus yang tak berdaya. Abu yang berterbangan malam itu bagaikan simbol bahwa dua orang-orang yang tertindas telah naik ke langit dan kembali dalam bentuk jawaban yang begitu nyata. Bara yang melahap hanggar itu seolah menghapus sebagian kecil dari luka panjang yang mereka derita. Namun di balik itu semua, ada rasa getir yang sulit dijelaskan. Dunia tahu bahwa kehancuran ini bukan sekadar serangan balasan biasa. Ada pesan besar di baliknya, pesan yang membuat hati manusia berguncang. Bara yang masih menyala,
abu yang terus berterbangan, dan api yang tak kunjung padam. Semuanya menjadi saksi bahwa tak ada kekuatan yang abadi di muka bumi. Semua kesombongan pada akhirnya akan runtuh, semua kekuasaan palsu akan luluh, dan semua kebanggaan duniawi akan kembali menjadi debu. Malam itu, hangga rahasia Israel menjadi pengingat keras bagi umat manusia tentang rapuhnya kekuatan yang mereka banggakan. Di sekeliling area yang hancur, gurun tampak seperti lautan api. Kilatan oranye memantul pada butiran pasir, menciptakan ilusi seolah bumi sendiri terbakar. Angin yang bertiup membawa abu hitam jauh ke horizon, seakan menyebarkan kabar kehancuran itu ke seluruh penjuru dunia. Setiap butir abu yang terbang adalah saksi bahwa malam itu, kesombongan telah dibakar, dilumatkan, dan dijadikan pelajaran. Dan meskipun api perlahan akan padam, luka yang ditinggalkan peristiwa itu akan terus menganga, menjadi noda yang tak bisa dihapus dalam sejarah. Kebisuan menyelimuti setelah dentuman terakhir mereda. Hanya suara api yang terus berderak, seperti bisikan neraka yang tak ingin berhenti. Bara itu akan terus menyala hingga pagi, meninggalkan puing-puing hangus yang tak bisa disembunyikan lagi. Dunia tahu, malam itu Israel telah kehilangan lebih dari sekadar pesawat. Mereka kehilangan martabat, mereka kehilangan simbol kekuatan, dan mereka kehilangan kepercayaan diri yang selama ini mereka anggap tak tergoyahkan. Dan ketika fajar perlahan datang, yang tertinggal hanyalah kerangka besi yang patah, tanah hangus yang retak, dan abu hitam yang menutupi gurun. Pemandangan itu menjadi monumen sunyi dari sebuah malam ketika bara melumat kesombongan, ketika api menjadi saksi runtuhnya sebuah kekuatan yang selama ini ditakuti. Malam itu, sejarah menulis dengan tinta api dan abu, bahwa kesombongan manusia hanya akan berakhir dengan kehinaan di hadapan kekuasaan Allah yang tak tertandingi. Fajar yang biasanya membawa cahaya harapan justru menjadi saksi dari pemandangan paling kelam dalam sejarah militer Israel. Matahari terbit dengan sinar yang sayu, terhalang asap pekat yang masih mengepul dari hanggar yang hancur luluh. Warna merah jingga di langit bercampur dengan abu yang terbawa angin, menciptakan suasana ganjil seolah alam enggan menatap kehancuran itu. Udara gurun yang biasanya dingin di pagi hari kini panas dan mencekik, dipenuhi bau logam terbakar, bahan bakar yang meledak, serta debu hangus yang berterbangan. Dari kejauhan, dunia menyaksikan fenomena ini melalui gambar satelit. Asap hitam pekat membentuk lapisan awan yang menutup sebagian langit Israel. Pemandangan itu diabadikan dan tersebar ke seluruh penjuru bumi, membuat jutaan orang tercengang. Para pengamat internasional menyebut kejadian itu sebagai tanda murka langit yang jatuh di bumi. Bagaimana mungkin satu rudal mampu meluluh lantakkan benteng pertahanan yang disebut terkuat di dunia? Bagaimana mungkin ratusan jet tempur canggih lenyap begitu saja hanya dalam semalam? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema, tetapi jawaban sejati hanya bisa dirasakan dengan hati yang beriman. Rakyat Palestina yang menyaksikan dari kejauhan tak mampu menahan air mata mereka. Selama puluhan tahun, langit yang sama dipenuhi deru mesin jet yang membawa bom, menghantam rumah-rumah mereka, merobek masjid, dan merenggut nyawa orang-orang tercinta. Kini, di bawah langit itu pula, mereka melihat api yang melumat jet-jet tersebut hingga menjadi abu. Bagi mereka, ini bukan sekadar peristiwa militer, melainkan isyarat bahwa doa-doa mereka telah sampai ke arasi. Tangisan mereka yang selama ini tak terdengar oleh manusia, ternyata didengar oleh Allah yang Maha Mendengar. Keheningan yang muncul setelah dentuman ledakan besar itu justru lebih mencekam daripada suara ledakan itu sendiri. Alam seperti menyisakan ruang bagi manusia untuk merenung. Suara api yang masih membakar reruntuhan terdengar seperti bisikan peringatan, bahwa siapapun yang menindas akan merasakan balasan, cepat atau lambat. Bara yang menyala di tengah gurun itu seolah berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami hati nurani manusia. Kesombongan pasti akan hancur, kezaliman pasti akan musnah. Para pemimpin dunia saling berkomentar, sebagian dengan kaget, sebagian dengan ketakutan, sebagian lagi dengan penuh kemarahan. Namun bagi banyak orang beriman, mereka melihat peristiwa ini bukan sekadar konflik politik, tetapi tanda yang lebih besar. Mereka teringat pada firman Allah dalam Al-Quran tentang bagaimana kaum-kaum yang zalim selalu dihancurkan dengan cara yang tidak mereka sangka. Sebagaimana Fir'aun tenggelam di laut, kaum Ad dihancurkan angin kencang. Begitu pula malam itu, kesombongan modern luluh lantak oleh api yang datang dari langit. Di jalan-jalan sempit Gaza, anak-anak kecil yang biasanya ketakutan oleh suara jet kini berlari-lari sambil menengadah ke langit dengan penuh rasa takjub. Mereka tak lagi mendengar deru mesin yang selama ini menebar maut, melainkan hanya keheningan yang membawa kelegaan. Seakan-akan Allah sedang menenangkan hati mereka dengan memperlihatkan bagaimana musuh yang menindas bisa jatuh dengan cara yang hina. Orang-orang tua mengangkat tangan ke langit, mengucap syukur, menyebut asma Allah, karena yakin bahwa ini adalah tanda kemenangan yang dijanjikan. Namun di sisi lain,
suasana di Israel justru dipenuhi kepanikan yang tak terkendali. Militer mereka lumpuh, moral mereka runtuh, dan bayang-bayang kekalahan menghantui setiap langkah. Media mereka tak mampu menyembunyikan kebenaran bahwa ratusan jet tempur telah musnah. Kamera-kamera memperlihatkan puing-puing hanggar, sayap-sayap pesawat yang hangus, serta kawah besar yang ditinggalkan ledakan. Dunia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Israel, yang selama ini digadang sebagai kekuatan tak terkalahkan, ternyata rapuh di hadapan serangan yang datang seperti badai malam. Seiring berjalannya waktu, langit yang tertutup asap perlahan terbuka. Namun justru di balik tirai hitam itu, terlihat cahaya matahari yang memancar dengan warna merah keemasan, menimbulkan kesan seperti darah yang menetes di ufuk. Banyak yang menafsirkan fenomena itu sebagai pertanda langit sedang memberi sinyal. Fenomena alam yang seolah berpihak kepada narasi ilahi membuat suasana semakin mencekam. Alam tidak lagi bersahabat, tetapi menjadi saksi bisu dari kejatuhan sebuah kesombongan besar. Bagi umat Islam yang menyaksikan kejadian ini di berbagai belahan dunia, hati mereka bergetar. Mereka melihat bukti nyata bahwa Allah tidak pernah tidur dalam menjaga hamba-hambanya yang tertindas. Mereka menangis, bukan hanya karena kegembiraan melihat musuh mereka kalah, tetapi juga karena rasa takut dan haru. Peristiwa itu mengingatkan mereka bahwa janji Allah itu pasti, dan ketika waktunya tiba, tidak ada kekuatan dunia yang bisa menahan kehendaknya. Kisah itu menjadi inspirasi bagi banyak orang, tetapi juga peringatan keras. Siapapun yang berlaku zalim, siapapun yang mengangkat diri dengan kesombongan, pada akhirnya akan menemui kehancurannya. Malam ketika hanggar rahasia itu terbakar bukan sekadar catatan perang, melainkan tanda dari langit, murka yang diturunkan agar manusia kembali merenung. Bara yang membara, abu yang menutupi gurun, dan asap yang menutup langit adalah kitab terbuka yang ditulis dengan tinta api, agar dunia membaca dan mengambil pelajaran. Dan malam itu, tanda-tanda murka langit telah nyata di tanah yang selama ini penuh dengan darah dan tangisan. Ia datang tanpa bisa dicegah, tanpa bisa dilawan, dan tanpa bisa ditawar. Ia datang sebagai pengingat bahwa dunia ini bukan milik mereka yang menindas, tetapi milik Allah yang Maha Adil. Dan siapapun yang menentang ketetapannya, hanya akan berakhir dengan kehinaan, meski sebelumnya berdiri dengan sombong di atas gunung kekuasaan. Ledakan demi ledakan masih membara di langit malam Israel. Hanggar rahasia yang menyimpan 140 jet tempur kini tinggal lautan api yang menjilat ke angkasa. Api merah menyala bagaikan neraka yang baru saja dibuka pintunya, membakar setiap sisa logam, suku cadang, dan mesin perang yang selama ini menjadi kebanggaan Israel. Asap hitam pekat mengepul, menutupi langit, membuat malam berubah seperti siang yang penuh kabut kegelapan. Semua itu hanya dalam hitungan jam setelah rudal hipersonik Iran menembus sistem pertahanan Iron Dome. Israel terperangah, dunia terkejut, dan Palestina menangis bahagia. Kebanggaan militer Israel, yang selama puluhan tahun dielu-elukan sebagai kekuatan udara paling ditakuti di kawasan Timur Tengah, kini terhempas ke tanah bersama puing-puing hangus pesawatnya. Jet-jet canggih F-35 yang pernah dielu-elukan sebagai pesawat tak kasat mata, kini tak lebih dari kerangka besi yang meleleh. F-16 yang dahulu melesat dengan sombong di langit Gaza, kini hancur terbakar, tak berdaya menghadapi murka yang datang tiba-tiba. Dunia menyaksikan bagaimana teknologi buatan manusia, sekokoh apapun, tak akan mampu berdiri melawan kuasa takdir yang ditetapkan Allah. Kerugian Israel tidak hanya pada materi, meskipun 600 triliun rupiah dalam semalam bukanlah angka yang kecil. Kerugian yang paling besar adalah runtuhnya harga diri, hancurnya simbol keangkuhan, dan robohnya pilar psikologis yang selama ini dijadikan tameng propaganda. Tentara-tentara yang selama ini merasa kebal, kini gemetar melihat reruntuhan hanggar yang sudah rata dengan tanah. Para jenderal yang biasa berbicara lantang, kini hanya bisa menunduk menyaksikan kehancuran yang tidak pernah mereka bayangkan. Media internasional tak bisa mengabaikan peristiwa ini. Gambar-gambar satelit menyorot kobaran api raksasa di markas udara Israel, berita utama dipenuhi dengan tajuk kebangkrutan militer Tel Aviv. Dunia Muslim menyambutnya dengan rasa haru bercampur takjub, sementara rakyat Palestina bersujud syukur di tengah runtuhan rumah mereka yang sederhana. Ada getar iman yang begitu kuat, seolah Allah ingin menunjukkan bahwa meski mereka lemah secara senjata, doa dan air mata mereka menembus langit, memanggil pertolongan yang tak disangka-sangka. Suasana di Israel semakin mencekam. Sirene meraung di berbagai kota, rumah sakit kewalahan menangani korban luka, sementara pemadam kebakaran bekerja tanpa henti untuk menjinakkan lautan api. Namun, nyala api terlalu besar, bahan bakar jet yang tersimpan dalam hanggar memperpanjang kobaran, membuat sebagian area mustahil diselamatkan. Setiap jam yang berlalu, kerugian semakin membengkak, moral prajurit semakin runtuh, dan ketakutan semakin merajalela.
Rakyat Israel sendiri dilanda kecemasan yang luar biasa. Mereka sadar bahwa negara mereka tidak lagi sepenuhnya aman. Rudal hipersonik Iran telah membuktikan bahwa Iron Dome bukan benteng yang tak bisa ditembus. Ketakutan itu menjalar ke setiap sudut kota, dari Tel Aviv hingga Haifa. Banyak yang mulai mempersiapkan tempat perlindungan bawah tanah, sebagian bahkan berencana meninggalkan negeri itu. Negeri yang dahulu dielu-elukan sebagai benteng Yahudi kini tak ubahnya ladang ketakutan. Di sisi lain, Iran tidak berhenti pada kebanggaan sesaat. Serangan ini adalah pesan bahwa mereka memiliki kekuatan yang tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Dunia mencatat bahwa sebuah kekuatan baru telah menantang dominasi, dan tantangan itu datang bukan hanya dari teknologi, tetapi juga dari keyakinan. Kekuatan spiritual, semangat jihad, dan keberanian untuk melawan penindasan menjadi bahan bakar yang jauh lebih dahsyat daripada sekadar rudal atau jet tempur. Bab ini menandai fase baru dalam sejarah konflik. Israel kini tidak hanya berhadapan dengan musuh di medan perang, tetapi juga dengan rasa takut yang menggerogoti dari dalam. Mereka tidak lagi percaya sepenuhnya pada sistem pertahanan mereka. Mereka tidak lagi yakin pada kekuatan militer yang selama ini mereka banggakan. Sebuah malam telah mengubah segalanya, dari keangkuhan menjadi kehinaan, dari kesombongan menjadi ketakutan. Dan dunia menyaksikan semua itu dengan mata terbuka, bahwa Allah bisa membalik keadaan kapan saja. Kekuatan yang disombongkan bisa sirna dalam sekejap, dan api neraka dunia bisa turun atas mereka yang menindas tanpa henti. Bab ini bukan hanya tentang kehancuran jet-jet tempur, tetapi tentang hancurnya keangkuhan sebuah bangsa yang selama ini merasa tak tersentuh. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam sejarah militer Israel. Tidak ada satupun peringatan dini yang menyelamatkan mereka, tidak ada sirine yang sempat berbunyi lama, tidak ada waktu untuk berlindung. Rudal balistik hipersonik milik Iran menghantam hanggar rahasia yang selama ini menjadi jantung kekuatan udara Israel, tempat di mana 140 jet tempur, baik F-16 yang sudah puluhan tahun menjadi tulang punggung, maupun F-35 yang dianggap generasi tercanggih, berderet dengan sombong menantang langit. Sekejap mata, semua itu berubah menjadi lautan api, suara dentuman yang mengguncang bumi memecah kesunyian, dan bola-bola api menjulang tinggi membakar malam. Pemandangan yang sebelumnya hanya ada dalam mimpi buruk ini menjadi kenyataan. Api membubung hingga ratusan meter, membakar hanggar beserta semua isinya. Kilatan oranye dan merah darah mendominasi langit malam, sementara serpihan logam beterbangan bagai hujan meteor yang menyayat bumi. Tumpukan besi hangus, rangka jet yang meleleh, dan sisa-sisa teknologi miliaran dolar yang kini hanya menjadi abu, menegaskan satu hal, bahwa kekuatan manusia sehebat apapun tetap rapuh di hadapan kuasa Allah. Kerugian yang ditaksir mencapai 600 triliun rupiah dalam satu malam bukan hanya angka statistik, melainkan simbol kehancuran harga diri sebuah bangsa yang merasa dirinya kebal dan tak terkalahkan. Israel, yang selama ini selalu menepuk dada dengan keunggulan teknologi militer, kini tersungkur di hadapan dunia. Mereka yang biasa menertawakan derita orang lain kini harus meratap melihat aset strategis mereka musnah tanpa ampun. Para pejabat militer hanya bisa menatap kosong ke arah kobaran api, menyadari bahwa kesombongan mereka telah dihancurkan dalam sekejap. Namun, di balik kehancuran itu, ada air mata yang lebih dalam, yang tidak tertangkap kamera berita atau laporan resmi. Air mata itu adalah milik keluarga para teknisi, mekanik, dan prajurit yang berada di sekitar hanggar pada malam itu. Mereka yang sebelumnya hanya menjalankan tugas rutin, kini menjadi korban dalam sekejap, tubuh mereka lenyap ditelan kobaran api. Jeritan kesakitan, tangisan kehilangan, dan bau hangus yang menusuk hingga ke tulang menambah kengerian suasana. Malam api itu bukan hanya menghancurkan mesin perang, tapi juga menyapu habis nyawa dan rasa aman. Di sisi lain, di berbagai penjuru dunia, jutaan pasang mata menatap dengan penuh harap dan doa. Umat Islam di Palestina, Suriah, Yaman, dan berbagai negeri yang lama merasakan perihnya penindasan, mengangkat tangan mereka ke langit. Mereka berbisik penuh syukur, bahwa Allah tidak pernah tidur. Mereka melihat tanda kekuasaannya yang nyata, bahwa zalim tidak akan bertahan selamanya. Api yang membakar hanggar itu serasa menjadi jawaban doa mereka, menjadi saksi bahwa pertolongan Allah bisa datang dengan cara yang tak terduga. Israel panik, dunia tercengang, dan kekuatan adidaya yang selama ini berdiri di belakangnya mulai merasakan keguncangan. Serangan Iran malam itu tidak hanya merobohkan bangunan fisik, tetapi juga meruntuhkan psikologi bangsa yang merasa dirinya tak terkalahkan. Ketakutan merembes ke setiap sudut, dari pangkalan militer hingga ruang rapat para elit politik. Rasa gentar yang selama ini mereka sebarkan kepada dunia, kini kembali menghantam mereka sendiri, jauh lebih dahsyat daripada yang pernah mereka bayangkan. Malam api itu menjadi simbol akhir dari kesombongan,
Sebuah peringatan keras bahwa Allah Maha membolak-balikan keadaan. Dari langit yang gelap, dari dentuman rudal yang tak tertahankan, dari kobaran api yang meluluh lantakan, dunia kembali diingatkan bahwa tidak ada yang abadi selain kehendaknya. Malam itu, air mata mengalir di dua tempat, tangis kehilangan di pihak Israel, dan tangis haru bercampur syukur di pihak yang tertindas. Dua kutub berbeda, namun satu pesan yang sama, bahwa kebenaran tidak bisa selamanya ditutup oleh tirani. Dan begitulah, malam api dan air mata itu akan tercatat dalam sejarah. Sebagai titik balik, sebagai cambuk, sebagai saksi bahwa sebuah serangan tidak hanya menghancurkan fisik, tetapi juga meruntuhkan keangkuhan yang selama ini berdiri tegak. Israel yang dulu berdiri pongah kini bergetar, sementara dunia menyaksikan dengan mata terbelalak, bahwa perlawanan kecil bisa mengguncang kekuatan besar, bila Allah sudah berkehendak. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami yang terzalimi di Palestina dan di seluruh penjuru bumi. Berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, dan kemenangan yang Engkau janjikan. Jauhkanlah mereka dari rasa takut, lapar, dan derita. Dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang tidak hanya menonton, tapi juga ikut peduli, berdoa, dan berjuang dengan cara kami masing-masing. Ya Allah, turunkanlah keadilan-Mu di muka bumi. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina dan di seluruh penjuru bumi yang tertindas. Hancurkanlah kekuatan kaum zalim, dan kuatkanlah hati kaum mukmin yang berjuang di jalan-Mu. Jangan biarkan kami menjadi saksi yang diam atas kejahatan. Jadikan kami bagian dari pembela kebenaran, walau hanya dengan doa dan air mata. Amin ya Robbal Alamin. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan untuk kita semua bahwa kesombongan manusia tak pernah menang melawan keadilan Allah. Jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas, dimanapun mereka berada. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, langit tak pernah diam saat kezaliman merajalela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.